lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan di tempat ini. Shalom. Sekali lagi kita katakan shalom. Puji Tuhan, segala pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan kita persembahkan kepada Tuhan, sebab Dialah yang layak menerima segala pujian dan syukur kita kepadanya. Kita bersyukur bahwa hari Minggu yang ketiga Tuhan mengizinkan kita beribadah secara berjemaat. Sekalipun masih ada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live di rumah masing-masing. Baiklah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 231. Selamatlah hari. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat yang kedua. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk dalam saat teduh. Dimulai. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri.
kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 12, Serta Tuhan. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Hikmat benar apabila alam bangun, burung berkicau wajah merekam. Jauh lebih nikmat bila ku sadari sampai sekarang kau menkula. Ayat yang kedua. Dengan engkau di pagi hari baru, dalam pelayan bayu dan sejuk. Dengan engkau ku jadi terpesona, ku menyembah, lututku ku teguh. Berdoa. Ya Tuhan, kebaktian kami pada pagi hari ini, hamba datang persembahkan kepadamu. Kiranya dari permulaan sampai berakhirnya, jadilah di dalam nama Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus memuji dan memuliakan akan nama Tuhan karena Dia layak-layak menerima pujian dan puji-pujian kita. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 140, Yesus beri tebusan. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Dengar seru gemar, Yesus beri tebusan, itu sungguh dan benar. Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri, Yesus beri tebusan. Laut baik diarungi, Yesus beri tebusan, gunung bukit naiki, Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri, Yesus beri tebusan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam saat teduh, namun sebelum itu kita akan masuk dalam doa syafaat, Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 84, Laksana Sungai yang Mengalir. Hai dan sentosa dari Allahku, yang laksana sungai yang mengalir terus, damai yang sempurna, damai yang sempurna dan mulialah, makin mengalirlah, makin dalamnya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlihat dalam tangannya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Dengan penuh sukacita, kami memasuki hadirat-Mu Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Mempersembahkan segala ucapan syukur, pujian, dan terima kasih kami. Untuk segala kasih, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Sepanjang 1 minggu yang telah kami jalani bersama-sama hingga pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami adanya menghampiri-Mu Tuhan dalam kekudusan-Mu. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan senantiasa anugerahkan kepada kami. Sehingga kami umat-Mu kuat dan sehat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing. Kami kuat dan sehat di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan bersama-sama dengan 9 jemaat-Mu yang Tuhan telah berkati dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan berkenan menambahkan usia mereka setahun lagi dalam minggu yang kami jalani sampai pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi beberapa sidang jemaat-Mu ini. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, mereka pun akan semakin bertumbuh dewasa
di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, di dalam beriman kepadamu, dan mengisi hari-hari hidup mereka dengan melakukan apa yang baik dan benar dalam pandangan Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan bersama dengan jemaatmu bahwa ada di antara mereka dalam minggu yang lalu dalam kelemahan tubuh. Tetapi puji nama Tuhan bahwa Tuhan telah menyatakan kasih dan lawatanmu sehingga jemaatmu boleh dipulihkan dan disembuhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan telah memberkati jemaatmu di dalam menunaikan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Terima kasih untuk kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan bagi seluruh sidang jemaatmu di dalam menunaikan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah percayakan bagi mereka masing-masing. Sehingga mereka boleh berhasil, di dalamnya mereka boleh menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa pelayanan kami sepanjang minggu yang telah kami jalani boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan dan tuntunan tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami seluruh sidang jemaatmu di dalam menghadapi berbagai macam kondisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang Tuhan izinkan kami alami dalam kehidupan ini. Nyata perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami umat-Mu. Sampai hari ini kami ada sebagaimana adanya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan dan kesulitan hidup, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi seluruh sidang jemaat-Mu di dalam menjalani kehidupan mereka, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan senantiasa terpelihara sempurna di dalam perlindungan sayap pengasihan-Mu. Umat-Mu tetap setia di dalam beriman kepada Tuhan, tetap setia di dalam mengiring akan Engkau. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Sekalipun fisik mereka semakin hari semakin lemah karena usia lanjut yang mereka jalani dan juga karena berbagai sakit penyakit. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan di dalam menjalani kehidupan usia lanjut yang Tuhan karuniakan. Tetap kuat dan teguh di dalam iman pengharapan mereka kepadamu. Pun kami datang berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam mencari lapangan pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan kiranya menolong. Dan Tuhan memberikan sebuah pekerjaan yang akan ditekuni dalam kehidupan mereka di waktu-waktu yang akan datang. Kami juga berdoa kepada Tuhan, mendoakan anak-anak kami yang saat ini sudah mulai dalam mengikuti semester yang baru. Tuhan kiranya memberkati, sekalipun anak-anak kami Tuhan, anak-anak jemaat-Mu hanya bisa belajar dari rumah karena situasi yang sulit yang kami hadapi. Tetapi kiranya itu tidak mengurangi semangat ketekunan bagi anak-anak jemaat-Mu untuk terus belajar dengan baik. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberkati orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka di dalam belajar secara online. Ya Tuhan ya Bapa kami di dalam sorga, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sedang berduka cita, karena Tuhan telah mengambil dari tengah-tengah keluarga orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa kepada Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Bapak Penatua Edward Tangaran sekeluarga, Bapak Esar Tobungan sekeluarga, di mana Tuhan telah mengambil dari tengah-tengah keluarga dan dari tengah-tengah persekutuan kami bersama-sama orang tua yang sama dikasihi, yaitu hamba-Mu almarhumah Ibu Dorcas Tangaran. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Biarlah dalam duka cita itu Tuhan, mereka senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Begitupun juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Yohan Danun yang juga saat ini sedang berduka cita karena nenek kekasih di Toraja. Tuhan telah panggil dari tengah-tengah keluarga
pada tadi malam. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan segenap rumpun keluarga besar mereka di dalam menghadapi duka cita itu. Ya Tuhan ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan setiap jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan kiranya akan melawat mereka. Kami terus berdoa untuk Nyonya Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Barak Padang, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Marta Mata, Ibu Ludia Kendek, Nyonya Adolfina Ruben Sampe, Nyonya Eva Rante Bungin, Bapak Ari Roncana Deri, Saudara kami Sandi Sola, Nyonya Rostang Diarang. Ya Tuhan, umat-Mu ini sedang menantikan uluran tangan kasih-Mu untuk menjamah dan memulihkan kekuatan kesehatan mereka. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, nyatakanlah lawatan kasih-Mu pada pagi hari ini untuk menjamah dan memulihkan kekuatan kesehatan mereka. Begitupun juga dengan keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk orang tua Bapak Penatua Andarias Tambolang, orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Nyonya Agustina Torano, orang tua Bapak Penatua Hendrik Abdan, orang tua Bapak Yakob Tandiring, orang tua Nyonya Risna Levinus, orang tua Bapak Yafet Tangke Padang, orang tua Ibu Elizabeth Halimah. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah kuasa kesembuhan-Mu bagi setiap umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Biar mereka dipulihkan dan disembuhkan dalam tangan kuasa Tuhan, dan di atasnya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam keluar masuknya mereka setiap hari dari dalam rumah mereka masing-masing, di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan. Biarlah kiranya Tuhan melindungi mereka, Tuhan membentengi mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga jemaat-Mu Tuhan senantiasa terhindar dari wabah virus corona yang ada. Begitupun juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berprofesi sebagai tenaga medis, sebagai tenaga kesehatan yang sehari-harinya Tuhan bertemu dan melayani orang-orang yang sakit, termasuk dengan orang-orang yang terpapar dengan virus corona. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong jemaat-Mu Tuhan dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam menolong sesama kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah oleh urapan kuasa-Mu Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, dan Tuhan membentengi mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka senantiasa terhindar dari berbagai sakit penyakit. Ya Tuhan ya Bapa di dalam sorga, kami mohon kepadamu, Tuhan memberkati jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup itu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul menantikan karunia Tuhan di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Tuhan kiranya menjamah mereka, dan ketika tiba waktunya, ketika Tuhan berkenan, kiranya mereka boleh mendapatkan anugerah Tuhan di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dan bagi ibu-ibu yang sedang menjalani masa mengandung, Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka kuat sehat dalam menjalani masa mengandung. Sampai tiba waktunya nanti, kiranya mereka boleh dapat melahirkan dengan selamat dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan, mendoakan semua tim pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong, sehingga kami sebagai tim pelayan, tim gembala, guru-guru sekolah minggu, tenaga kebersihan, tenaga tata usaha, tim multimedia, dan tim kesehatan, kami senantiasa bersama-sama sehati sepikir di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Biar pelayanan-pelayanan di tengah jemaat-Mu Tuhan boleh terus dikerjakan dengan baik di dalam urapan dan kuasa daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa kepada Tuhan untuk semua rencana dan program yang telah dicanangkan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Apapun rencana dan program kami itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh terwujud di dalam pertolongan Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk panitia hari-hari besar gerejawi tahun 2020. Tuhan memberkati
dalam segala program dan rencana mereka. Biarlah semuanya mereka boleh laksanakan di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Mendoakan badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, di dalam menata dan mengatur pelayanan di tengah-tengah organisasi kami. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan menolong. Berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga para hamba-hamba Tuhan boleh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam mengatur dan menata pelayanan sebaik mungkin. Sehingga pelayanan-pelayanan dalam organisasi kami Tuhan akan terus mengalami kemajuan dan perkembangan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepada Tuhan untuk sekolah-sekolah teologi yang sedang memperlengkapi anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk STT Kibait, STT Jafrey, dan sekolah teologi-teologi lainnya yang sedang membentuk dan memperlengkapi anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk belajar firman-Mu. Sehingga mereka boleh memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan untuk terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan untuk para janda, duda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan peliharakan mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan. Biarlah mereka tetap setia mengiring Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami yang ada, karuniakan hikmat dan kebijaksanaan daripadamu Tuhan. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah di tengah bangsa dan negara kami ini, bila mereka boleh dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah bangsa dan negara kami ini dengan baik. Dan dengan demikian Tuhan senantiasa tercipta rasa aman dan tentram. Kami umat-Mu tetap leluasa dalam beribadah kepada Tuhan. Secara khusus dalam menangani pandemi COVID-19 yang ada, Tuhan kiranya memberkati sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini, Tuhan mampukan sehingga pemerintah kami boleh dapat menerapkan semuanya itu, sehingga dengan demikian Tuhan virus corona itu boleh terputus dan kami umat-Mu Tuhan senantiasa terhindar dari virus corona itu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, memberkati kami setiap umat-Mu yang duduk mendengar. Arahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu Tuhan kiranya menjadi bahagian hidup kami masing-masing. Dan kepada hamba Tuhan yang Tuhan telah siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati dan mengurapi dengan urapan yang baru daripadamu. Sehingga hamba boleh memperkatakan firman-Mu bagi kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Paulus Pabeno MTH. Namun sebelumnya itu kepada jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 168. Ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua.
Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami memohon urapan kuasa Roh Kudus. Sebab kami yakin hanya dengan urapan-Mu kami dapat mengerti firman-Mu. Dan hamba-Mu dimampukan untuk mengkomunikasikan firman kebenaran ini. Sebab itu Tuhan, kami umat-Mu telah siap. Urapilah kami dan berbicaralah kepada kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak dan Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan untuk hari ini, hari Minggu yang terakhir di bulan Juli. Di bulan Juli kita bersama-sama belajar tentang satu topik, yaitu penuaian. Dan ini yang terakhir untuk kita belajar tentang penuaian. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Yang pertama kita buka dari kitab Yoel pasal 2. Dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29, perjanjian lama. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Firman Tuhan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pembacaan yang kedua dari Injil Markus pasal 13. Dari perjanjian baru Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Markus 13 ayat 24 sampai 32, demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu,
malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang pada saat ini kita akan renungkan bersama-sama dengan subtema kita hari ini, yaitu penuaian terakhir. Penuaian terakhir. Saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan, penuaian terakhir adalah penuaian sebelum terjadinya peradaban baru di muka bumi. Penuaian terakhir akan terjadi pada saat-saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Pada saat itu banyak orang akan bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, lalu mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun, pada sisi lain, banyak orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan mengarahkannya kepada dongeng-dongeng nenek tua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penuaian, kita dapat mengkategorikan penuaian itu dalam beberapa kategori yang antara lain. Yang pertama, penuaian tahap pertama pada hari Pentakosta. Penuaian tahap pertama pada hari Pentakosta. Di hari Pentakosta pertama, terjadi penuaian besar-besaran. Hal itu terjadi ketika Roh Kudus turun dan memberkati ataupun mengurapi para pelayan Tuhan, sehingga banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasul-rasul diberi kuasa urapan untuk melayani Tuhan ketika Roh Kudus turun ke atas muka bumi. Ini adalah mujizat pekerjaan Roh Kudus dalam masa penuaian yang pertama, di mana murid-murid mulai bergerak dan maju untuk memberitakan Injil yang ketika itu dimulai dari Yerusalem, dari kemudian ke Yudea, kemudian ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika itu jumlah orang percaya bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dengan demikian, penuaian tahap pertama terjadi di bumi ini pada saat keturunan Roh Kudus. Dengan turunnya Roh Kudus, maka rasul-rasul diurapi untuk menuai ladang-ladang Tuhan yang telah matang untuk dituai. Sehingga berkat urapan Roh Kudus, jumlah orang yang percaya bertambah. Dan firman Tuhan katakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari ditambahkan dengan orang yang diselamatkan. Seiring dengan pertambahan jiwa, iman mereka semakin kuat dan mereka semakin disukai semua orang dan semakin mencintai pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah penuaian di hari Pentakosta atas pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan. Penuaian pertama
sukses atas urapan kuasa Roh Kudus, dan penuaian tahap kedua yang disebut dengan masa pembaharuan. Dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan tentang sebuah kebangunan rohani. Di masa pembaharuan gereja, ada beberapa tokoh pembaharu gereja yang muncul untuk memberikan pembaharuan rohani, yang antara lain tokoh-tokoh itu adalah John Wycliffe. Ia seorang tokoh yang sangat menghormati Alkitab, sehingga dialah yang mempopulerkan sebuah istilah yang disebut dengan sola scriptura. Ia sangat menghormati Alkitab dan mengatakan hanya dengan Alkitab orang dapat bertumbuh dalam iman. Kemudian tampil seorang tokoh lain namanya Johannes Hus. Ia berasal dari sebuah negara Cekoslowakia. Lalu setelah itu tampil seorang tokoh reformator yang namanya Martin Luther. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Alkitab digali, kata Martin Luther, apabila Alkitab diandalkan, Tuhan berkarya dalam pembaharuan rohani atau dalam pembaharuan gereja. Firman Tuhan katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal 1 ayat 17. Lalu kemudian muncul satu gerakan pembaharu namanya gerakan Anabaptis. Gerakan Anabaptis bukan suatu organisasi, bukan juga sebuah denominasi gereja. Gerakan ini muncul serentak di benua Eropa ketika itu untuk mengadakan pembaharuan dalam rangka menuai ladang Tuhan yang sudah matang untuk dituai. Saudara, di Israel ada masa di mana umat patuh dan tunduk kepada Tuhan, dan ada pula masa di mana Tuhan menyembunyikan dirinya terhadap manusia umat kepunyaannya, karena manusia mencari sesembahannya sendiri dengan mengabaikan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ia mencari Tuhan, bahkan ia membuat Allah untuk dia sembah. Ia membuat patung untuk dia sembah. Dalam waktu kira-kira 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal pada masa itu menjadi Kristen. Tetapi sayang, karena setelah itu kekristenan menurun drastis di bumi ini. Masa itu gereja memasuki masa yang disebut dengan masa kegelapan. Dan itu berlangsung cukup lama, berlangsung 1000 tahun. Mengapa? Itu terjadi karena ulah gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penuaian tahap kedua terjadi pada tahun 1906. Setelah hari Pentakosta pertama. Dan hari itu, yaitu di masa William Seymour, seorang tokoh pembaharu, seorang hamba Tuhan yang berkulit hitam. Ia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. William saat itu bernubuat demikian. Ia bernubuat, seorang tokoh pembaharu, William Seymour namanya. Ia katakan 100 tahun setelah ini akan terjadi penuaian besar-besaran yang disebut dengan
double portion. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bahwa penuaian akan terjadi berlipat-lipat kali menurut William Seymour. Penuaian ini adalah penuaian setelah terjadinya masa kegelapan 1000 tahun, di mana Tuhan bersembunyi, di mana Tuhan tidak mau ditemui oleh manusia karena dosa dan kesalahan manusia. Setelah itu kemudian gereja menjadi bangkit untuk menembus masa kegelapan itu dan menghidupkan pelayanan yang mengakibatkan gereja bangkit. Dengan itu semakin banyak orang yang bertobat dan mencari Tuhan, kata William Seymour. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, itulah yang disebut dengan penuaian. Saudara-saudara, jika penuaian kedua, pada tahap kedua disebut dengan masa pembaharuan. Berdasarkan renungan kita pada pagi ini, penuaian pada tahap ketiga disebut dengan penuaian terakhir. Penuaian tahap ketiga disebut dengan penuaian terakhir. Yang disebut dengan penuaian tahap ketiga adalah penuaian menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali, yang disebut dengan sebuah istilah akhir zaman. Dalam kitab Yoel, pembacaan kita tadi pada ayat 28 dan 29, dalam kitab itu dikatakan bahwa ada 3 generasi yang akan menuai dan nampak ketiga generasi itu, yaitu anak-anak teruna yang disebut dalam pembacaan kita, dan orang-orang tua yang akan dipakai Tuhan. Anak-anak akan dipakai Tuhan secara luar biasa dalam penuaian. Itu sebabnya penuaian berdasarkan generasi sekarang mulai nampak. Sekarang mulai orang mengenal. Sehingga pada masa kini ada 5 generasi yang disebut-sebut. Ada pada generasi sekarang. Generasi tersebut dipakai Tuhan secara luar biasa dalam penuaiannya menurut generasinya. Sehingga ada yang dikenal sekarang namanya generasi Z. Generasi ini berusia 16 tahun ke bawah. Ada generasi yang disebut dengan generasi Y. Generasi ini berusia 17 sampai 36 tahun. Kemudian ada generasi yang disebut dengan generasi X. Generasi ini berusia 37 tahun sampai 51 tahun. Dan ada generasi yang orang menyebutnya sebagai baby boomer. Generasi ini berusia 52 sampai 69 tahun. Ada juga satu generasi yang diistilahkan generasi silent. Generasi ini generasi yang berusia 70 tahun ke atas. Dan ini generasi disebut dengan generasi yang banyak berdoa. Ini lansia. Menurut riset oleh Barna Research dan Life Research, ia mengatakan bahwa dari generasi Y itu, ia mengambil satu contoh di Amerika, orang-orang yang ke gereja hanya 30 sampai 40%. Generasi Y tadi, yang berusia 17 sampai 36, ini ternyata anak-anak muda. Hanya 30 sampai 40% yang peduli Tuhan di Amerika.
Dalam hal ini, saya hanya mau berpesan, jangan sampai angka dan kondisi itu masuk ke Indonesia. Pemuda tidak peduli lagi Tuhan. Jangan sampai angka dan kondisi itu masuk ke gereja Kibait. Pemuda tidak peduli lagi Tuhan. Usia, generasi tidak peduli Tuhan pada generasi Y itu. Janganlah hal itu terjadi. Amin. Janganlah hal itu menyedihkan hati Tuhan. Bahwa pada masa penuaian itu akan terjadi hal-hal yang besar dan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Nabi Yoel. Sehingga dalam Yoel pasal 2 ayat 30 dikatakan terjadinya mujizat-mujizat yang luar biasa di langit dan di bumi. Apa itu? Firman Tuhan katakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Tanda yang terjadi. Juga terjadinya goncangan-goncangan yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Yang dicatat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 31. Yoel 2 ayat 31 katakan gini. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Lalu terjadinya penuaian jiwa secara besar-besaran. Seperti yang dikatakan dalam Yoel 2 ayat 32. Dalam Yoel 2 ayat 32 katakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan tiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat dan hasil dari kedatangan Tuhan Yesus kembali, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka semua itu akan diselamatkan. Semua orang yang berseru kepada nama Tuhan, mereka itu akan diselamatkan. Dengan demikian tergenapilah firman Tuhan yang mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya ada saatnya tidak bisa lagi kita temui Tuhan. Artinya ada saatnya Tuhan menjauh dan menyembunyikan dirinya. Itu berarti bahwa ada saatnya Tuhan tidak berkenan kita temui oleh manusia. Ada saatnya Tuhan tidak mau mendengar doa. Tidak mau menerima penyembahan. Tidak mau menerima nyanyian syukur dan nyanyian pujian dari seluruh manusia. Karena itu, camkanlah firman Tuhan ini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dalam Ibrani 3 ayat 15. Hari ini adalah hari perkenanan bagi kamu. Penuaian terakhir adalah ketika Kristus datang kembali. Penuaian terakhir adalah ketika Yesus datang kembali. Yang tadi kita baca dalam Injil Markus 13 ayat 24 sampai 32. Saat ketika Yesus datang, tak seorang pun tahu. Firman katakan, malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Yesus katakan, aku tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa di sorga. Kapan hari terakhir itu tiba? Kapan Yesus kembali ke dunia ini? Yesus akan mengumpulkan orang-orang pilihannya pada zaman akhir itu. Pada saat terakhir itu. Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dalam Markus 13 ayat 27. Yesus katakan seperti itu.
Ia akan kumpulkan semua orang-orang pilihannya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup ketika itu, dari penjuru bumi. Ia untuk apa? Untuk ia selamatkan. Adakah kita di dalam? Bersiap-siaplah menanti kedatangan Tuhan. Penuaian terakhir itu akan memisahkan antara gandum dan lalang. Sekali lagi, penuaian terakhir itu akan memisahkan gandum dan lalang. Akan memisahkan domba dan kambing. Apakah kita lalang atau gandum? Apakah kita kambing atau domba? Firman katakan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Inilah penuaian jiwa-jiwa. Ketika penuaian terjadi, maka yang akan dituai adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika penuaian secara besar-besaran terjadi, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan diteguhkan imannya, dan orang Kristen yang hidup secara duniawi, mereka akan bertobat, kata Nabi Yoel tadi. Orang-orang akan bertobat. Tetapi pada sisi lain, ada orang yang akan membuka telinganya kepada dongeng. Ada orang yang mencari kebenaran lain dan bukan firman Tuhan. Inilah orang yang akan ditaruh di sebelah kiri. Dengan demikian, panen atau penuaian raya akan terjadi dan orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan ia akan disambut dan diselamatkan oleh Tuhan. Benarlah firman Tuhan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekali lagi, barang siapa datang kepadaku, kata Yesus, ia tidak akan kubuang. Yohanes pasal 6 ayat 37. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Karena itu Tuhan berfirman. Sekali lagi, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Karena itu Tuhan berfirman dalam kitab Yoel, ayunkanlah sabit. Sebab sudah masak tuaian, marilah iriklah tuaian yang sudah matang itu. Saudara, kita siap menuai. Dan ketika Tuhan memanggil nama kita, semoga nama kita ada di situ. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Semoga saat Tuhan datang, nama kita ada disebut. Amin. Bagi hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman-Nya bagi kita pada pagi ini, tetap didoakan Tuhan memberkati, tetap sehat di dalam menjalani pelayanan dan di dalam keluarga. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mengenal pundi kita pada pagi hari ini, pundi pertama persepuluhan dan kolekte, pundi kedua dana penginjilan, pundi ketiga dana pelayanan, dan kotak di depan, kotak adalah dana pembangunan. Dan diinformasikan bagi kita seperti 2 minggu terakhir bahwa kita akan maju ke depan untuk memberikan persembahan kita. Di depan ada kotak persembahan dan pundi. Dan yang pertama memberikan adalah Ray sebelah kanan saya dan Ray sebelah kiri saya. Sampai selesai kembali ke jalan yang melalui tengah dengan sebelumnya menggunakan hand sanitizer. Setelah itu lanjutkan dengan Ray yang kedua, begitupun yang sebelahnya. Dan tidak memotong jalan, misalnya dari sini saya dekat-dekat lewat sini, tidak begitu. Kita dari sini dan setelah itu ke belakang. Kembali ke tempat kita masing-masing dengan tetap menjaga jarak. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 146, Pergilah ke seluruh dunia. Siapakah
kau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah. Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyi, nap kuasa diberi padaku, pergi ke seluruh dunia berikan Injil, aku ini besertamu. Ayat kedua. Lihat di dunia pintu yang terbuka, hai laskar Kristus bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seru sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, nap kuasa diberi padaku, pergi ke seluruh dunia berikan Injil, aku ini besertamu. Ayat yang ketiga. Dari sekalian suku bangsa dunia, kaum Tuhan yang telah ditebusnya akan bernyanyi dengan sukacita, pujilah Allah Tuhanlah Raja. Pesanan Tuhan bunyinya, nap kuasa diberi padaku, pergi ke seluruh dunia berikan Injil, aku ini besertamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus memeteraikan dalam hati dan kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi penuntun di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan telah pakai menjadi saluran kebenaran-Mu bagi kami. Tuhan terus memperlengkapi dengan segala hikmat, kuasa dan kemampuan daripada Tuhan sendiri. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan bahwa melewat ibadah kami pada hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu untuk boleh dapat membawa persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah kiranya apa yang telah dipersembahkan oleh seluruh sidang jemaat-Mu pada hari ini, Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya, sehingga itu boleh digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di waktu yang akan datang. Dan kiranya Tuhan kembali memberkati setiap umat-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Biarlah di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka terus menyaksikan bahwa ketika mereka memberi dengan penuh sukacita, mereka tidak akan berkekurangan, tetap selalu ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi mereka. Karena itu Tuhan Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu. Sehingga melaluinya itu Tuhan, jemaat-Mu akan senantiasa menikmati berkat-berkat yang baru daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama dengan saudara kami Octavianus Heru, yang Tuhan telah berkati dalam perjuangan selama ini dan telah menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Dan oleh pertolongan Tuhan juga saudara kekasih kami boleh mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan rencana saudara kami akan berangkat ke Jakarta dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan pada hari besok. Tuhan bukakan jalan, Tuhan sertai dan lindungi dalam perjalanan sehingga saudara kami Heru boleh tiba dengan selamat ke Jakarta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami serahkan kepadamu persembahan umat-Mu pada hari ini. Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Tuhanlah pelindungmu. Kita nyanyikan yang pertama dan ayatnya yang kedua. Badai tofan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ayat yang kedua. Siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam tuntunan tangan Tuhan. Dialah pelindungmu di siang maupun di malam, di terang dan gelap. Karena itu arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Dimohon ketenangan sebentar, kita akan mendengarkan informasi gereja dan informan kita pada pagi hari ini. Penatua Freddy Hesley Sampeliling, disilahkan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh melalui satu minggu yang lalu. Dan pada hari ini kita diperkenankan untuk bersama-sama memuji Tuhan baik di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami akan menyampaikan warta gereja untuk kegiatan sepekan ke depan. Yang pertama, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, kebaktian doa dilaksanakan pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah di gereja. Dan juga ibadah doa jemaat ini ditayangkan secara live streaming. Jadi untuk jemaat Tuhan yang akan melaksanakan kebaktian di rumah, boleh bersama-sama beribadah doa dalam live streaming di channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Dirgantara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus akan diadakan pengumpulan dana melalui kotak untuk kas PKM. Ibadah rumah tangga dan PIG yang telah terjadwal untuk sementara belum bisa dilaksanakan sampai adanya informasi dari Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Jemaat Dirgantara. Kemudian diinformasikan bagi
jemaat yang belum mendapatkan amplop Natal tahun 2020, panitia telah menyiapkan amplop Natal dan tersedia di pintu masuk gereja. Juga untuk amplop Natal pada bulan Juli yang sudah diterima, sudah bisa jemaat kumpulkan melalui pundi persembahan atau melalui panitia hari besar gerejawi, dapat menghubungi langsung panitia yang sudah ada. Kemudian disampaikan kepada jemaat yang beribadah di rumah masing-masing bahwa persembahan maupun kolekte ibadah hari Minggu kiranya dapat dikumpulkan dengan cara yang pertama, jemaat dapat mengantar langsung ke gereja atau pastori 1, ataupun juga jemaat dapat menitipkan kepada majelis Gereja Kibaji Jemaat Dirgantara terdekat, untuk selanjutnya majelis tersebut akan meneruskannya kepada gereja. Adapun pengumpulan perhitungan dan doa persembahan akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 31 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020, jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, bertempat di Gedung Gereja Kibaji Jemaat Dirgantara. Selanjutnya, tim gembala, pendeta guru Injil, penatua diaken, pengurus PIG, dan seluruh anggota Gereja Kibaji Jemaat Dirgantara menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Yohanes Lomo Rapi yang merupakan orang tua dari Nyonya Rita Andin Solah pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 dan telah dimakamkan di Toraja pada hari Rabu tanggal 15 April 2020. Kemudian juga kita semua menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya orang tua kekasih kita, Ibu Guru Injil Dorcas Kaapan Manda pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 dan telah dimakamkan di Gandang Batu Toraja pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Kiranya Tuhan Yesus, sumber penghiburan bagi kita semua, menghibur seluruh rumpun keluarga dalam menghadapi duka cita ini. Demikian juga ucapan diberikan kepada jemaat yang bersukacita karena diberikan pertambahan usia pada bulan Juli ini. Ada 11 orang, puji syukur kiranya Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan, memberikan panjang umur dan kesehatan. Dan juga tentunya diucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Octavianus Heru, sarjana teknik yang telah menyelesaikan pendidikan dan telah diwisuda, dan puji Tuhan juga sudah memperoleh kabar gembira pekerjaan yang boleh didapatkan di Jakarta dan berencana besok akan berangkat. Kami ucapkan selamat dan sukses, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupan. Kemudian juga kami informasikan mengenai pelayan, baik itu kebaktian doa maupun pelayan ibadah minggu pada tanggal 2 Agustus nanti. Untuk pelayan kebaktian doa, hari Jumat 31 Juli, liturgis Nyonya Adolfina Paebang, pemusik Nyonya Lira Detang Kepadang, pengkhotbah Guru Injil Sri Sertiyati STH. Untuk pelayan ibadah minggu tanggal 2 Agustus jam 7 pagi, liturgis Nyonya Agustin Priwantari William, pemusik Saudara Kevin Pabeno, pengkhotbah
Pendeta Nelman Mangalik MTH, Informan Penatua Freddy Sampeliling, Counter Diaken Febrianti. Jam 10 pagi, liturgis Diaken Naume Pabalik, pemusik Saudara Kevin Pabeno, pengkhotbah Guru Injil Sri Sertiyati STH, Informan Penatua Obednego Rombesalu, Counter Penatua Simon Upa, dan Penatua Daniel Kani. Pada jam 16.30 atau jam setengah 5 sore, liturgis Saudari Lydia Rore, pemusik Asilia Jacqueline Pabeno, pengkhotbah Pendeta Nelman Mangalik MTH, Informan Penatua Surono Parabang, dan Counter Penatua Yensi Mangesa. Pada jam 7 malam, liturgis Lydia Rore, pemusik Asilia Jacqueline Pabeno, pengkhotbah Guru Injil Sri Sertiyati STH, Informan Penatua Yohanes Takbi, dan Counter Diaken Nurlela. Demikianlah informasi gereja yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis hidupku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
Engkau bertobat.